Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, gue Marcel. Ini video pertama gue. Di video ini gue mau sedikit cerita pengalaman pribadi gue apply visa Schengen, terutama tujuan negara Belanda. Sangat simple tapi harus effort juga. Dan tentunya pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana cara apply visa Schengen, di mana, dan berapa biaya visa yang harus dibayarkan tentunya. Oke, gue akan mulai. Yaitu langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah membuat account VFS Global. Apa itu VFS Global? Itu adalah agensi resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mengakomodir para aplikan untuk apply visa Schengen. Seperti kalian mau ke Belanda, Swiss, Austria, Jerman, dan lain sebagainya. Lokasinya ada di Kuningan City Mall. Itu mall yang sekitar kedutaan-kedutaan besar Eropa yang ada di Jakarta. Setelah kalian buat account VSS Global, yang kalian harus lakukan adalah membuat janji temu. Nanti akan muncul tanggal yang tersedia untuk kalian, dan kalian harus membayar sekitar 300 ribuan untuk melakukan janji temu, dan bukti pembayaran dan bukti janji temu itu akan kalian print dan akan kalian bawa ke VSS Global yang ada di Kuningan City Mall. Dan yang berikutnya adalah kalian harus membuka link resmi dari Belanda. Ini akan gue share linknya. Itu akan dimunculkan persyaratan-persyaratan dan langkah-langkah yang Anda harus lakukan ketika apply visa Belanda. Terutama ini gue pengalaman pribadi karena gue apply visa Belanda, jadi gue akan mengambil referensi bagaimana cara apply visa Schengen melalui counter Belanda ya. Oke, di link tersebut muncul beberapa list yang harus kalian siapkan. Tentunya sangat detail dan jelas sekali itu. Kalian ikuti saja semuanya itu. Mungkin di sini gue akan sedikit memberikan tips untuk beberapa poin yang ada di link visa tersebut, oke? Mungkin kalian belum banyak tahu. Oke, yang paling penting, yang paling harus kalian siapkan adalah bukti finansial atau ya rekening koran, bank statement. Itu paling basic banget, karena kita berpergian itu pasti butuh uang ya kan, dan pemerintah Belanda ingin mengecek seberapa mampu kita. Sebenarnya cukup simple. Kemarin gue udah mencari beberapa sumber atau referensi yang cukup akurat dan cukup meyakinkan, yaitu gue dapatkan 4 juta dikali jumlah stay kalian. Jadi kalau kalian stay 10 hari, maka 4 juta kali 10 yaitu 40 juta. Terus bagaimana cara menyusunnya? Jika kalian apply atau mendapatkan appointment di bulan Maret, maka kalian harus sudah menyusun dari bulan Desember, memasukkan duit kalian rekening jumlah total tadi 40 juta tadi dibagi 3 bulan, Desember, Januari, Februari. Yang berikutnya adalah asuransi. Itu ada cukup banyak yang kalian bisa dapatkan dengan harga yang kompetitif juga, yang mengcover sampai 500-600 juta, dan itu banyak. Kemarin gue pakai Zurich dan cukup affordable juga. Yang selanjutnya adalah data diri, dokumen-dokumen pribadi kita seperti paspor asli dan fotokopian. Itu kalian fotokopi atau scan print dari halaman pertama sampai akhir yang ada tanda tangan, kolom tanda tangan tersebut. Nanti bawa saja selengkap-lengkapnya, nanti petugas counter yang akan membantu kalian untuk menyaring dokumen mana saja yang perlu diserahkan ke kedutaan. Tapi kalian tetap bawa saja selengkap-lengkapnya. Dan yang berikutnya adalah KTP, tentu fotokopi KTP, fotokopi KK, dan fotokopi akte. Untuk ketiga dokumen ini sedikit khusus, yaitu kalian harus print menggunakan kalian harus mentranslate menggunakan penerjemah resmi. Jadi nanti kalian bawa saja print-printan yang sudah cap basah dari penerjemah resmi. Itu satu halaman ya, karena bahasa Indonesia ke Inggris satu halaman sekitar 100.000. Dan yang berikutnya adalah
itinerary travel booking juga, itu kalian harus buat juga apa saja yang akan kalian lakukan di sana, dan yang kemudian adalah bukti penerbangan dan bukti hotel kalau jika kalian berpergian dengan trip atau berpergian sendiri ya, trip traveling. Dan yang bisa di reschedule ya, syukur-syukur bisa langsung tembus visanya, jadi kalian bisa berangkat sesuai tanggal yang sudah kalian book. Dan biasanya memang visa valid sekitar tanggal yang kalian sudah booking, yaitu kalau misalkan kalian ingin pergi di bulan Juni, yaitu visa akan valid sekitar Mei sampai Juni atau Juni sampai Juli, seperti itu. Tapi jika kalian mengunjungi atau di-invite, maka kalian harus menampilkan lokasi atau alamat di mana penjamin kalian tinggal. Ketika kalian sudah lengkap, maka datanglah sesuai tepat tanggal yang sudah ditentukan dan tepat waktu 30 menit sebelumnya. It's okay. Ketika hari H kalian sudah datang ke Kuningan City Mall, kalian naik saja langsung ke lantai 1. Nanti kalian akan masuk dan mengambil nomor antrian. Itu ketika kalian setelah mengambil nomor antrian itu akan ada banyak counter-counter negara seperti Swiss, Prancis, Austria, Jerman, Belanda, dan kemarin kebetulan gue apply di Belanda, itu paling ujung dan lumayan paling ramai juga. Setelah nanti kalian sudah dipanggil nomor antrian kalian, maka kalian menyerahkan semua dokumen. Itu yang tadi gue sampaikan, yaitu bawa selengkap-lengkapnya. Nanti mereka akan membantu untuk menyaring dokumen mana saja yang akan diserahkan ke kedutaan. Setelah itu kalian akan membayar. Nah ini dia, berapa jumlah yang harus kalian bayar untuk visa. Kemarin itu gue bayar, gue lihat sekitar 1.500.000, dan ketika gue ngambil visa gue ternyata harga sudah berubah ya, intinya adalah 90 euro. Tetapi gue harus bayar lebih dari 90 euro. Kenapa? Karena gue dapat appointment sore hari, yaitu prime time. Itu kalian nambah sekitar 700 ribuan. Jadi 700 ribu ditambah 1.500.000 kemarin gue bayar. Jadi kalian harus update terus berapa kurs, dan ya itu duit yang harus kalian siapkan untuk membayar di tempat, yaitu menggunakan debit atau kiris. Kemarin gue debit karena supaya dapat receipt. Setelah menyerahkan dan membayar, kita akan mendapat receipt dan bukti telah menyerahkan dokumen. Dan oh ya, ini kalian harus pastikan bahwa alamat email kalian lengkap supaya kalian bisa melihat update. Itu sangat jelas sekali update dari dokumen kita, yaitu seperti sudah diserahkan ke kedutaan, sedang dicek dan sudah selesai dan siap diambil. Setelah itu kita menunggu lagi untuk dipanggil biometrik, yaitu tepat di sebelah counter paling ujung itu. Biometrik itu nanti kita akan di confirm lagi untuk benar paspornya asli, dan kita mengambil foto dan sidik jari, seperti itu. Dan berapa lama visa Schengen sudah bisa diambil? Kemarin counter bilang sekitar 15-20 hari, tapi alhamdulillah gue cuma dapat 10 hari. Dan ya, lolos, approve, alhamdulillah. Lalu setelah kalian dapat visa Schengen, kalian harus melihat apa keterangan-keterangan yang ada di visa tersebut, seperti multiple entry atau single entry dan tanggal valid. Karena kalau kalian single entry dan keluar dari wilayah Schengen, itu akan sangat sulit sekali, dan emang tidak boleh untuk masuk area Schengen lagi meskipun kalian transit di beda negara. Itu sangat riskan sekali. Jadi pastikan betul dan membuat itinerary tetap masih di dalam area Schengen kalau kalian single entry. Tapi kalau kalian multiple entry, ya it's okay. Mungkin itu saja informasi yang bisa dapat gue sampaikan. Lebihnya dan kurangnya silahkan kalian tambahkan sendiri di kolom komentar. Gue berharap ada update yang terbaru juga yang bisa kalian share kepada orang lain supaya bermanfaat. Thank you.